entah kenapa aku tuh sering dibully gitu. Entah dari salah apa, perasaan aku sama anak-anak yang lain tuh sama. Tapi kenapa aku tuh sering dibully? Jadi tanda tanya gitu. Tanda tanya. Unik sih sekarang. Iya sih. Kata aku. Tapi aku gitu. tuh sampai sekarang kalau ada yang manggil Neng Dudul tuh suka sakit hati. Kenapa? Karena itu Coba tuh jelasin. Apakah aman melakukan hubungan seksual saat hamil? saat hamil. Sebenarnya aman-aman aja sih. Kalau misalkan dibilang nggak boleh, nggak juga. Masa sih nanti suaminya jajan dong? 9 bulan bos. 9 bulan. Oke, kembali lagi di channel Paul Firdaus di konten Gali Bagi. Kali ini saya bersama Bersama Carmila Dewi. Sesuai konsep kalau Gali Bagi itu Mil sebenarnya namanya konten ngobrol sama temen lah awal-awal gitu. Terus disclaimernya Carmila Dewi kita kan udah kenal dari SMP-nya Iya, ya. teman SMP. Dari SMP dan SMA juga SMA. Jadi dari SMP sampai SMA bareng temenan terus sekelompok juga ya kita. Terus pas kuliah pisah lah, Pisah. jarang ketemu dan sekarang sudah ketemu lagi sudah jadi Alhamdulillah sudah jadi- menjadi manusia. emang gitu. Udah jadi bidan. Nah, tapi sebelum panjang situ Mil, sebenarnya mah ini nah jadi dia ngomongnya sekarang mah kan saat podcast sebelum nama bahasa Sunda. Soalnya kan sebelumnya sama laki-laki gitu ngomongnya kalau bahasa Indonesia teh asa agak geli gitu. Ayo perempuan lah oke lah. Jadi ya bahasa Indonesia aja pas itu. Nah, Carmila Dewi nya waktu SMP Mil. Kan Aku tuh pengen diceritain aja ya waktu zaman SD SMP aku kayak gimana ya sampai SMA terutama. Itu dari SD dulu. Dari SD, zaman SD tuh aku bener-bener kalau zaman sekarang tuh bahasa zaman sekarangnya paling suka dibilang gak banget. Nah, banget nah. Soalnya aku Kenapa, tuh gitu? zaman SD tuh korban bullying banget. Oh, waktu SD. Soalnya emang bener-bener gak banget. Aduh, nggak ada ya foto SD-nya. Jadi aku tuh zaman SD sering dibully. Terus? Karena aku gitu ginilah. Gak banget Sampai itu gimana? kayak aku tuh hitam gitu. Tapi gendut sih enggak. Menurut aku ya seusia Standar gitu lah. ya standar lah. Tapi entah kenapa aku tuh sering dibully gitu. Entah dari salah apa, perasaan aku sama anak-anak yang lain tuh sama. Tapi kenapa aku tuh sering dibully? Jadi tanda tanya gitu. Tanda tanya, entah salah aku di mana atau aku bikin apa. Padahal ada yang lebih parah dari aku, tapi dia tuh nggak dibully. Jadi enggak padahal kenapa gitu ke Mila gitu. Gitu. Padahal kan orang lain istilahnya ya maaf ada yang lebih ini dari Mila, tapi kenapa sih Mila yang sering dibully sama teman-teman? Curhat. Nah gitu ya, jadi curhat. Dia skip ke SMP-nya jadi pertama kita kenal kan sebenarnya kenal lalu pas di SMP bukan Mila gitu terkenalnya kan Iya. Neng Dudul. Nah, si trademark si branding Neng Dudul itu Mila yang ciptain atau orang-orang jual? Kenapa bisa pertama kali disebut Neng Dudul? Sebenarnya itu memang nama aku karena dulu kan memang Ala ya. Tapi kalau Facebook pasti. Iya, nama Facebook itu memang benar nama Facebook aku Neng Dudul. Dulu tak terinspirasi tina sih sama nepi ka ayeuna enggak sampai sekarang juga ya, sampai SMA juga pokoknya mah terkenalnya itu Neng Dudul. Padahal itu dari SMP yang aku tahu kan. Dari SMP, memang dari SMP karena dari zaman SMP itu udah mengenal Facebook ya. Karena dulu itu Pada zaman-zaman zamannya aku tuh Facebook. Oh, jadi Neng di Facebook itu. Iya, Neng Dudul. Oh, jadi sampai sekarang terkenal. Sampai sekarang nama itu tuh legend. Terkenal. Pasti orang-orang tuh tahu. Tapi entah kenapa setiap orang-orang manggil nama Neng Dudul itu kayak aku tuh punya prasangka ke orang-orang tuh
negatif kayak ngejek, kalau seolah-olah ngejek gitu. Padahal salah aku apa? Karena nama Neng Dudul itu pada zamannya kan Keren. orang-orang suka diganti nama-namanya kayak aku selalu bahagia atau apalah di Aku sayang kamu selalu. gitu. Cuman aku tuh kenapa harus Neng Dudul? Entahlah ada apa yang ada di pikiran aku juga nggak tahu. Pokoknya mah keingetnya itu aja gitu. Ya, pokoknya mah nggak sadar gitu jual Neng Dudul. Nah, gitu. Tanpa sadar jadi Nggak ada namain yang, Facebooknya nama Dudul. artis nggak ada yang Neng Dudul. Tapi unik sih sekarang. Iya sih. Kata aku Tapi mah, aku gitu. tuh sampai sekarang kalau ada yang manggil Neng Dudul tuh suka sakit hati karena Kenapa? itu Coba tuh jelasin. karena itu tuh masa kelam aku terutama di zaman Jadi pengen merubah image gitu. nah gitu. Terutama di zaman SMA. Itu nama Neng Dudul tuh emang udah bully banget satu sekolah aku dibully jadi guys. Mila nganggap misalnya orang manggil Neng Dudul teh Ngelecehin aku. ngebully gitu. Ngebully. Jadi aku tuh sampai sekarang kalau ada orang yang manggil Neng Dudul, aku nggak suka. Lebih suka dipanggil nama Jadi kalau aja dipanggil gitu. Neng Dudul Aku nggak ini. Nggak, Lebih nggak. seneng sama nama aja gitu. Nama yang asli lah gitu. Gitu. Sekarang. Karena itu kan memang zaman dulu. Kalau menurut aku ya Mel, sebenarnya mah itu nama yang unik jadi gampang diingat gitu sama orang lain sebenarnya di luar bully ya. Kalau menurut aku bagus sih, unik gitu jadi. Iya, memang sih unik. Unik selling buat Mila. Tapi aku tuh jadi kayak trauma gitu. Jadi kayak Apa ya sih pokoknya satu momen yang sepanggilan Dudul itu jadi trauma kayak aku lewat kan kamu tahu kan sekolahan di lapang SMA. tengah-tengah. Oh, SMA. Di tengah-tengah. Apa kejadiannya nggak tahu. Di tengah-tengah aku lewat pakai motor, entah itu sama teman-teman kita ya, sama siapa gitu. Pokoknya pakai motor, terus di atas di jadi lantai di 2. lapang sekolah di Kan dulu mah kalau parkir motor suka di depan sekolah, depan kepala sekolah, di ruang kepala sekolah. di SMA ya, Di SMA. Nah, aku tuh suka parkir di situ, terus aku tuh pulang. Kan dulu mah ada yang si pagi, si siang ya. pabrik. Nah, gitu. Nah, aku teh pas pulang bawa motor lewat otomatis kan lewat ke tengah lapang. Nah, ya, pas aku lewat ke tengah lapang, kalau nggak salah itu tuh yang ada di atas semua bilang Neng Dudul. Tapi kayak ngejek, entah aku memang baperan, memang baperan juga sih orangnya. Si logat manggilnya gitu agak Beda. gitu. Jadi aku tuh dari situ trauma banget karena hampir satu sekolahan yang ada di atas itu bilang Neng Dudul, kayak nggak tertawain. Padahal salah aku apa? Cuman lewat, sedangkan orang-orang juga kan lewat situ. Oh jadi Gitu. itu ya momen yang bikin gak mau dipanggil Neng Dudul. Terus ini ya Mil, kan SMA tuh ya. Terus Mila kuliah. Udah deh jarang ketemu lah. Kenapa Mila lulus SMA milih apa sih kebidanan ya? Ya. Itu teh kemauan sendiri atau ada dari orang tua gimana sih Pak? Sebenarnya ini bukan ada tekanan dari orang tua juga sih, emang kemauan sendiri. Awalnya kan aku cita-citanya pengen jadi polwan ya. Cita-cita awal. Cuman memang polwan juga aku daftar. Kayak ikut orang-orang testing kayak gitu ya. Tes apa namanya tuh? Administrasi kayak gitu. Aku tuh lulus. Itu tuh 2015. Pokoknya keluar SMA tuh 2004. Mencoba langsung aku tuh daftar. Oh jadi sebenarnya cita-cita awal tuh jadi polwan dulu. Jadi polwan sebelum jadi bidan tuh. Jadi gini ceritanya. Coba. Bisa aku langsung jadi bidan tuh ya. Jadi dari keluar SMA coba. Jadi keluar SMA mikir lihat polwan cantik-cantik gitu ya. Jadi aku pengen jadi polisi. Nah, pas keluar SMA kebetulan langsung ada kayak penerimaan tamtama itu polisi lah ya gitu. Terus aku nyoba sama teman-teman SMA yang lain ini tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi aku memang daftar sendiri. Nah, udah gitu tes pengumpulan berkas, aku lulus uji pengumpulan berkas kayak awal banget dulu ya, itu kan daftar itu ada tahap-tahapnya ya. Tahapnya teh ya berkas kayak gitu aku lulus. Jadi
sesi itu lulus. Terus tinggi badan, berat badan, aku juga lulus. Cuman kata polisinya setiap aku ke sana teh, "Neng, berat badannya iniin lagi ya 2 kilo." Oh, harus lebih fit gitu. Gitu, kurangin lagi sedikit ya. Iya. Terus Banyakin di berenang. situ nyobain fisik. fisik. Berenang, lari. Sampai aku tuh dulu hitam banget, gak kayak gini, Wul. Kamu juga tahu sendiri kan. Aku karena semangat cita-cita aku Jadi pengen mengejar gitu. Jadi nggak di waktu itu pikirnya Mila nggak peduli mau itu pokoknya kejar. Pokoknya pengen jadi polwan lah ya. Yang pengen dicapai. Gitu. Nah udah gitu aku teh lulus lagi tahap selanjutnya di tahap prikes kesehatan. Aku sempat ikut tes kesehatan di Bidokes Polda Jabar di Tegalega. Aku kesana sama orang tua. Dari situ udah mulai sering juga ke orang tua bilang kalau Mila teh ikut daftar polisi ya, orang tua dukung lah. Dukung ya lah. Soalnya dari situ teh udah mulai banyak ngeluarin uang, dalam artian kayak fotokopi berkas kayak gitu kan nggak banyak lah pokoknya Maya. Uangnya harus ngeluarin ya, namanya zaman SMA belum dapat masih minta. Jadi otomatis harus bilang lah gitu. Harus bilang nah gitu. Aku teh udah bilang ke orang tua juga ya seneng lah bisa sampai ke tahap itu gitu. Di tahap keempat atau ketiga lah ya. Itu teh ya. Nah udah gitu tes aku ikutan, pergi subuh pulangnya teh maghrib. Dari situ udah ya tes kesehatan. Itu yang bikin lamanya apa? Antriannya atau antrian apa? Karena dari seluruh Jawa Barat di situ di tesnya. Nah udah gitu aku tes, nah udah tes nunggu hasil dan ternyata dari situ aku nggak ada namanya, nggak lulus. Ini gagal di tahap apa berarti namanya itu? Kedua kalau nggak salah itu. Udah tahap kedua itu teh mau ke rikes olahraga gitulah. Oh jadi belum tes kayak fisik yang berat gitu belum baru ke kesehatan. Nah udah gitu udah aja nggak lulus. Lanjut kuliah. enggak karena stres berat stres dalam artian karena kan itu cita-cita aku gitu. Kenapa sih seburuk ini kenapa aku nggak jadi polisi aja gitulah, karena kan udah sejauh dari situ juga kan aku perjuangannya udah edan-edanan lah istilahnya ya. Jadi bukan menyesal gimana ya, lebih ke kecewa aja gitu kecewa sama diri sendiri. Kenapa sih aku sampai nggak bisa ngikutin langkah-langkahnya gitu. Udah gitu mikir-mikir itu kenapa lalu orang tua ini udahlah kuliah dulu biasa katanya. Jadi dari jarak setelah gagal itu teh emang apa sih? Emang musim lagi pendaftaran gitu? Emang musim lagi pendaftaran kuliah juga. Nah, udah gitu aku teh masuk ke kebidanan nanti itu juga udah tahap gelombang ketiga, gelombang terakhir. Udah nggak akan ada penerimaan lagi. Berarti kebidanan itu opsi kedua dari setelah polahan gitulah. Atau keduanya sih ada lagi. Kedua itu dokter gigi. Kenapa nggak lulus juga? Nyoba. Jadi kedua itu tesnya gimana sih? Tesnya kayak ujian biasa sih ke negeri. Cuman aku nggak nyoba swastanya, langsung ke negeri. Tapi di mana itu? Di tes di mana? Di tes kayak psikotes kayak gitu sih, isian. Di universitas atau di mana? Universitas mana tuh? Di waktu itu teh di RS apa gitu, di Rumah Sakit Gigi dan Mulut itu pengen masuk ke situ, di Unjani. Nah, ternyata nggak masuk. Langsung ke kebidanan. Pilihan ketiganya langsung ke swasta. Itu mah. Karena aku tuh mikir nggak mau kuliah biasa, pengennya yang menentang. Oh gitu, pengen challenging lah. Ternyata aku tuh langsung aja daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung. Kebidanan. Jurusan kebidanan. Oh berarti emang kepingin sendiri sih, orang tua mah bebas. Cuman orang tua juga sempat emang siap katanya jadi bidan tuh bakal gini-gini ngurus darah. Nah, terus kan setelah dibilang gitu gimana pikiran Mila? Tetap aku menentang pengen jadi bidan. Pengen challenging diri sendiri lah gitu. Menentang. Nah, udah gitu aku masuk ke Stikes, lulus. Berarti kalau di kebidanan nggak ada tes kayak yang ke dokter gitu? Ada juga. Segala tes kayak kesehatan, cek torak, keperawanan kayak gitu, terus psikotes pastilah ya. Kayak gitulah semuanya, dan alhamdulillah aku lulus karena kan sebelumnya udah
kayak cek kesehatan dari pas polisi teh ya. Udah jadi yakin lah. nah udah gitu pas masuk ke kebidanan itu harus cek lagi, tapi tetap aku ngikutin langkah yang dari kuliahan lagi, cek lagi, dan ternyata udah aja lulus. Udah lulus karena di sana itu harus asrama selama 1 tahun kuliah itu. 3 bulan pertama masa karantina. Setelah masa karantina itu aku nggak bener. Kenapa? Kuliah 2 semester itu aku tuh hampir nggak bener. Kenapa? Kan itu kemauan sendiri padahal. Iya, karena aku tuh ngerasa tertekan. Oh, jadi sama asramanya. Sama asramanya. Bahkan Bukan- pas ospeknya pun kamu pas kuliah ospeknya kayak yang TNI polisi gitu nggak? Enggak. Aku tuh kayak gitu, ngerasain kayak gitu. Banyak. Bener. Di gunung apa ya? Di Cicalengka. Di situ kayak bener mandi di lumpur yang digulitik-gulitikin gitu teh bener aku ngerasain. Kebidanan di situ. Bener kayak gitu. Ngerasain kayak gitu. Nah, terus asrama harus pulang ke asrama, terus rutin pagi-pagi harus sholat subuh, bikin jadi imam, jadi penceramah. Pokoknya mah selama di asrama itu tuh kegiatannya bener-bener dipenuhi sama kegiatan tuh bener-bener. Gitu. Tapi itu kan saudara mah misalnya kebidanan itu kan kemauan Mila, tapi di sisi lain kayak asrama, kegiatan-kegiatan yang lainnya itu Mila nggak mau gitu atau gimana? Mau sih, maksudnya gini loh. Yang jadi tekanannya tuh karena aku tuh nggak biasa, nggak biasa kayak gitu. Kayak nyuci baju kan biasanya sama orang tua, misalkan kalau ya kan itu mah penyesuaian. nah kan jadi aku tuh tekan. Awal-awal pertama Kayak jam tidur kan biasanya bebas. Terus lebih diatur apa-apanya, nggak boleh gini gitu. Pokoknya benar-benar di jadwal tuh benar apa-apa. Kayak kita makan di jadwal, kita minum, bahkan minum pun di jadwal. Benar. Kayak misalkan ke kamar mandi sama di jadwal. Karena kan satu lorong itu banyakan. Jadi kita harus kalau misalkan bangun siang, ya udah kita terlambat. Jadi asrama sama kuliahan tuh beda. Jadi kalau kuliah teh kalau ketinggalan bis ya kita naik ojek bayar sendiri. Naik bis, jadi dari asrama ke tempat kuliah teh beda. Naik bis gitu. Naik bis. Oh, Jadi agak jauh gitu. bis dari disediain sih bis dari kampus gitu. Emang agak jauh. Jadi memang harus itu penyesuaian nilai yang agak sulit gitulah. Di awal-awal, tapi kan kalau udah lama-lama kebiasaan dan ternyata emang seru juga gitu. Kesininya mah jadi apa ya, jadi terbiasa lah istilah. Cuman 2 semester itu kayaknya aku shock karena kan nggak terbiasa. Semester 3 kan udah mulai dinas keluar kota, aku jarang di Bandung. 3, 4, 5, 6 dari situ udah mulai sibuk karena dinas rumah sakit terus kan. Dari situ mah udah bener. Terus udah mikir apa sih asiknya kuliah kebidanan yang sebelumnya Mila nggak expect oh gini nih kuliah ternyata gini kan, ada hal baru yang banyak Mila nggak banget expect gitu apa banyak coba? banget ternyata hal barunya itu. Kenapa kita manusia kayak beda gitulah, kayak Maksudnya bedanya tuh kita tuh bisa gitu nolong orang, bisa ngeluarin bayi loh gitu. Jadi gimana ya, bisa ada tangan kita lah. Nah gitu ya. Kenapa sih bisa sampai kayak gitu gitu? Itu tuh udah priwed plus banget lah pokoknya. Jadi apa sih Mil, kalau kuliah kebidanan itu sebenarnya emang ada jurusannya lagi, atau misalnya semua jurusan bidan itu membantu melahirkan, atau misalnya kan kalau kedokteran ada dokter gigi, ada itu kan bidan itu doang gitu atau apa? Itu doang sih, nggak ada lagi. Paling jadi mencakup semua gitu. Mencakup semua. Paling kalau bidan beda, yang beda mah bidan pendidik paling. Bidan pendidik itu jadi dosen, jadi nggak ke praktek. Jadi lebih apa ya sih? jadi dosen praktek gitu. Jadi nggak praktek atau jadi gitu. Jadi dosen aja, dosen pendidikan, ngajarin lebih ke teori lah, teorinya. Tapi ada juga kemudian prakteknya kalau teori gitu. Ada sih, tapi ngambil D4 biasanya bidan pendidik sama beda. praktek. Gitu. Jadi ada dosen, ada praktek. Kalau Mila lebih sering ke praktek dibanding teori. Soalnya challenging. Gitu. Enggak, pertama kayak kan tes praktek itu apa Mil? Waktu itu nggak langsung ngejurus ke kebidanannya Apa dulu? Jadi ke umum dulu, kita tuh kayak belajar di ngurus lansia,
kayak di orang-orang ngurus orang sakit kayak gitu dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung ke kebidanannya. Kita diajarin dulu praktek kayak ke umum dulu, kayak ngurus luka yang sakit teh kayak gimana, luka diabetes teh kayak gimana. Itu sampai semester berapa kayak gitu? Satu semester sih. Semester 1 doang. Jadi semester 1 doang. Buat teman-teman yang pengen punya niat ke kuliah kebidanan, semoga bisa ada masukan lah dari bidan pencerahan. Pencerahan. Yang penting sih kalau pengen jadi bidan mah harus bener-bener lah gitu, jadi pikiran sama hatinya tuh bener, karena kita bener-bener jadi nggak boleh sombong gitu ya, harus ramah walaupun kita capek secapek apapun ngelihat pasien atau misalkan ada yang nanya ke kita, nggak boleh nada tinggi atau sombong, jadi harus tetap senyum, ramah. Gini Mil, kan sebelum adanya bidan kan ada ini yang dinamain apa sih? Paraji atau dukun beranak lah bisa disebut. Nah kan pada tahun berapa sih bisa hak yang mengharuskan ada bidan, atau bukan mengharuskan gimana ya? Jadi kan nggak boleh pakai umur saya nih waktu pas lahiran kan masih ada paraji, ada tapi bidan. Tapi pada akhirnya sekarang kan bidan nggak boleh. Apa sih lebih harus sama bidan? Gitu. Sebenarnya sebagian paraji gitu ya masih ada yang beroperasi sih, cuman kayak di pelosok-pelosok gitu. Kalau kayak di kampung, kalau di kota Bandung sih memang masih ada sebagian beberapa biji gitu, tapi dia ikut sekolah lagi, belajar lagi, diajarin dia rekrut bukan direkrut. Enggak direkrut sih. Gimana? Jadi atau kemauan sendiri siapa sih? Si parajinya atau gimana? Memang diharuskan dia tuh harus belajar lagi. Jadi kayak dibekali peralatan medisnya. Kan zaman dulu mah nggak pakai apa-apa. Sekarang mah ada. Jadi si paraji itu harus sekolah lagi. Jadi itu yang ngebedain paraji kan sama bidan. Kalau paraji mah nggak pakai alat bantuan. Ada alat sih, medis gitu. Alat medis. Apalagi selain itu Mir? Di apa? Di perbedaan antara paraji sama bidan itu. Kalau di bidan kan udah jelas ya pakai alat medis, ada sekolahnya, lulus sekolah kesehatan kan kayak gitu. Sedangkan paraji tuh memang itu tuh turunan dari nenek moyang dulu. Biasanya ada sama menurut kepercayaan masing-masing ya. Tapi ya itu yang bikin beda tuh ya, jadi nggak bisa gimana ya, bisa jadi signifikan bedanya kan. Kalau paraji misalnya apa sih? Gini, yang bikin paling bedanya gini. Kalau di bidan itu hanya beberapa orang lah kayaknya yang menurut aku rasain sekarang ya Ul ya. Kayak misalkan ada pasien lahiran nih. Ada pasien lahiran, kita mah cuman observasi biasa aja. Kayak misalkan konseling, ibu nanti gini-gini, kalau lahiran teh ya gini-gini, nanti harus latihan tarik napas, belajar tarik napas kayak gitu ya pokoknya. Nah, lain cerita kalau sama paraji. Gimana? Dia tuh unik banget, jadi kayak orang-orang tuh mending sama paraji aja. Sama paraji mah dielus-elus, katanya teh dipijitin. Lain cerita sama bidan mah kan emang sih ada yang kayak gitu, cuman yang aku lihat tuh hanya beberapa, dan aku pun jarang mengaplikasikan kayak paraji itu, nilai sisi positifnya dari paraji. Karena kan memang capek juga ya, tapi kalau lagi semangat banget, tapi kan setiap manusia itu ya ada titik jenuh, ada capeknya gitu. Tapi kalau capek tuh kadang aku juga nggak mengaplikasikan kayak si paraji itu. Gitu. Itu sih yang bikin uniknya dari paraji, makanya pada pengen ke paraji itu. Tapi kita tuh ya mau gimana lagi kan? Zaman semakin canggih lah istilahnya gitu. Tapi gitu ya aja sih. Kalau nggak ada paraji nggak mungkin ada bidan lagi kan? Iya sih. Nah kan setelah Mila misalnya langsung aja ya, udah lulus nih. Nah itu teh kalau misalnya ada pilihan misalnya mau kerja atau buka praktek kayak Mila lagi, pilihannya tuh apa aja Mil yang misalnya cari uang lah gitu lah. Istilahnya. Ya paling ya celah-celahnya gitu. Kerja dulu karena harus nyari pengalaman. Jadi sebelum buka praktek itu harus ada pengalaman kerja 1 tahun.
Oh, kalau mau buka praktek nggak bisa langsung buka, Nggak jadi bisa. harus ada pengalaman kerja minimal 1 tahun. minimal 1 tahun. 1 tahun tuh di apa sih? Di tempat khusus atau misalnya Di bidang praktek mandiri, di klinik boleh, yang penting cukup kita gitu, kerja. pengalaman setahun tuh cukup banget gitu. Menurut aku sih belum cukup, Cukup belum. paling ya 1,5 tahun lah. Apa yang Mil, apa sih yang apa? Yang bukan prakteknya. Yang susahnya dari bidan gitu kan, kayak ngelahirin pastilah susah gitu. Iya. Itu paling utama selain melahirkan gitu. Apa aja? KB kan misalnya KB Udah gitu aja lah kalau KB itu. Yang susahnya di lain itu, di selain itu cuma. Kebetulan yang paling susah menurut aku itu kalau ada persalinan tapi di luar normal gitu, kayak darurat, kayak misalkan pendarahan, terus darah tinggi tiba-tiba. Jadi kita tuh panik duluan. Aku tuh. Jadi Kalau yang normal-normal mah udahlah insya Allah gitu. Jadi banyak apa ya? Banyak surprise lah Nah gitu, gitu kan. Misalkan kita udah teliti dari trimester 1, trimester 2, trimester 3 periksanya sama kita. Udahlah normal. Trimester itu kayak pemeriksaan kehamilannya. Misalkan dipegang sama aku. Udah si pasien rutin kontrol ke aku misalkan. Udahlah ini pasien bagus. Ini pasti lahir di kita di bidan praktek swasta. Kebetulan misalkan mencapaikan lahiran itu kan 38 sampai 41 minggu. Misalkan dia udah 39 minggu waktunya lahir. Ternyata dia mules ke bidan terus lahiran. Udah brojol bayi, udah ya biasa aja normal. Ternyata dia pendarahan. Nah, itu yang bikin aku panik dan deg-degan. Jadi gimana ya? Padahal hasil pemeriksaannya itu bagus, hasil labnya semuanya, tapi tiba-tiba dia pendarahan dan aku terpaksa harus ngerujuk ke rumah sakit. Tapi kadang di situ tuh aku tuh panik, susah gitu. Kebayang nggak sih baru lulus 1 tahun udah dikasih pasien yang kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya kan Mil, kalau ngobrolin kayak kehamilan gitu harusnya perempuan lah, tapi awal juga pengen tahu sebenarnya. Ya pasti harus tahu, harus tahu. Tapi ya cuman bingung lagi gitu apa yang ditanyain apa, cuma gitu kan. Kalau misalnya cewek kan lebih ngerti gitu. Ini kan bidan Mila tuh buka apa sih Mil? Kayak home care gitu. Home care. Tapi ini kan udah ada apa sih? Klinik lah disebut. Tapi belum dapat izin. Nanti udah sih, jadi kalau bukan masalah izinnya, jadi aku tuh kayak terhalang sekarang kan corona, jadi susah, jadi depending dulu sebenarnya itu. Pokoknya mah ini tinggal buka lah kalau tinggal buka. Jadi tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu penilaian dari pihak puskesmas ke sini gitu. Tapi aja sih. home care masih ada. Home care mah tetap jalan sih. Jelasin tuh home care teh. Home care itu kayak misalkan pelayanan dari rumah ke rumah gitu. Apa yang misalkan istri awal butuh kayak pengen pijet kayak gitu bayi, bisa pijat bayi, pijat hamil, pijat ibu nipas yang sudah melahirkan. Kalau melahirkan di rumah bisa? Kebetulan itu nggak boleh, udah nggak boleh, kecuali kalau memang darurat boleh. Dari pemerintahnya tuh. Dari pemerintah nggak boleh, dari dinas udah nggak boleh. Bidan nolong persalinan di rumah pasien. Harus di bidan. Harus ya, klinik. sebisa mungkin. Tapi kalau darurat mah ya nggak jadi masalah sih. Ya jadi teman-teman kalau misalnya ada yang apa sih? Yang konsul butuh bisa, home care, yang konsul home care. program hamil kayak Apapun gitu, lah ya. apapun pokoknya yang menjurus ke kesehatan. Pokoknya mah lebih jelasnya lihat di Instagram Ya, apa? di Instagram aku @Carmela Di bawah? di bawah ini. Nggak apa, kepoin lah di Instagramnya, tanya-tanya boleh lah Boleh, DM ya. boleh. DM aja ke aku. Ini deh Emil, tips buat misalnya apa sih yang mau apa sih? Kuliah. Bukan kuliah, kayak ibu-ibu muda baru gitu buat kayak ngurus nanti punya anak atau ya, lagi hamil gitu. apa tips-tips yang basic lah gitu harus yang ibu-ibu udah harus tahu. Ya. Menurut aku sih ya tipsnya bagi yang pengen hamil misalkan Ya, yang baru pertama nikah lah, baru nikah ya. Kalau memang belum siap buat ngurus anak terus hamil itu kan perjalanannya nggak mudah ya, mengandung 9 bulan ya. Memang harus bener-bener gitu ya dikandungnya tuh. Jadi sebaiknya mending pakai KB dulu buat keluarga berencana. Misalkan
6 bulan atau 1 tahun gitu. KB, jadi ngobrol KB yang manjang jadi kan KB itu ada setahu abinya ada berapa nih? Tilo kan? Ada enggak banyak. Ada. Coba jelasin namanya sih. Ada yang orang bilang disusuk. Bapak-bapak ya. Orang bilang disusuk, pada itu tuh Disusuk bukan apa? disusuk, kayak diimplan. Oh, Yang di sini, implan. yang di sini di Implan. tangan kiri, diimplan. Terus ada IUD. IUD. Yang kebanyakan Ya. itu bapak-bapak nggak mau suami Kenapa? istrinya Kenapa? di IUD. Padahal itu tuh nggak apa-apa, cuman orang-orang tuh kayak bilang, ih jangan di IUD loh. Nanti kalau di IUD mah istri kamu kalau berhubungan, maaf nih ya, Gak enak. katanya. Padahal sebenarnya tuh bukan kayak gitu, yang nggak bikin emang sih kerasa. Cuman itu tuh sebulan pertama biasanya Oh, gitu. kerasanya. Kalau nanti mah udah lama-lama kelamaan mah nggak akan. Kenapa? Karena dia tuh Jadi- udah lentur lah si benangnya. Oh. Gitu. Kalau awal-awal mah ya pasti kerasa keras kayak gitu. Memang kerasa, tapi kalau udah lama-lama mah enggak. Jadi kalian jangan takut para suami kalau istrinya dipakai IUD. Ya demi gitu. keluarga berencana yang Keluarga berencana yang aman lah setelah istilahnya. itu apa ya? Terus Tadi kan ini apa? implan. Tadi IUD. IUD, ada suntik. Suntik itu terbagi menjadi 2, ada yang 1 bulan sama yang 3 bulan Terus? gitu. Terus ada juga pil. Oh, yang pil. Pil mah kayak obat aja Tapi diminum. jarang pil Apa? sekarang atau masih banyak lagi peminat? Lebih banyak suntik sih dibanding pil. Karena pil itu biasanya Jadwal atau gimana sih? Enggak. Bukan. Soalnya ini mual muntah. Awal pertama minum pilnya jadi gitu. apa sih? Jadi kebanyakan nggak pengen. Ada kurang lebihnya lah dari KB Semua itu ya. KB. Tapi yang Semua paling KB. menguntungkan itu ya paling IUD sih. Oh. Headnya lancar, mainnya Oh. gitu. Enak. Cuman nggak enak ke suaminya, kaitannya gitu sih. Padahal enggak sih. Jangan. Mending IUD aja lebih aman. Kalau enggak suntik yang sebulan. Itu suntik sebulan sama 3 bulan tuh beda obatnya atau gimana? Beda obatnya. Gitu. Gitu. Jadi kirain teh ditakarnya ditambah gitu buat Enggak. 3 bulan. Enggak. Enggak, kan kalau misalnya apa sih IUD jelas lah di situ. Kayak yang implan kan jauh di sini. Itu teh ngehalang apa gitu atau gunanya gimana gitu sistemnya? Jadi dia tuh kan menyebar, misalkan ini sih sebenarnya privasi kalau harus diceritain karena Simpelnya. Jadi dia tuh istilahnya intinya gitu ya. Jadi ketutup di sini. Si apanya? Si itunya tuh. Oh, yang nggak bisa dibilang. Nah, kayak IUD. IUD kan di bawah. IUD mah kan jelas menghalangnya langsung. Gitu, di alat Langsung. kita. Kalau ini juga di penghalang dulu di sini sebelum ketemunya shelter word. Gitu. Jadi nggak di sini doang, di sini juga. Berarti mending lah tuh. Tapi lebih serem, karena ini tuh dibedah, bukan dibedah, apa sih? Dibelek kan Atau istilahnya sedikit. apa sih yang bisa bidan nentuin misalnya, oh ini mah harus sesar, oh ini mah normal, kayak gitu apa yang nentuinnya? Banyak sih macam-macam. Yang keseringan apa? Misalkan Seringnya. ketuban pecah duluan. Terus si denyut jantung dada bayinya udah Berdebar-debar. udah kenceng istilahnya, udah nggak normal. Oh, Nah, jadi harus segera dikeluarin, tapi bayi belum ada pembukaan atau enggak misalkan lama majunya. Jadi harus naik ke sesar. Nah, itu harus udah langsung sesar. Kalau enggak darah tinggi bisa. Gitu. Kalau enggak ada kelainan penyakit lain yang harus enggak boleh lahir normal. Jadi sebenarnya bidan itu menyarankannya normal kalau Normal. Kalau misalkan kalau sesar itu bisa disebut ini enggak sih, apa sih, darurat atau apa, atau bukan darurat ya? Darurat. sebenarnya. Jadi Selama masih bisa normal mah ya kita usahain normal. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan udah nggak bisa, oh ini mah pasiennya istilahnya bahasa medisnya mah gini. Oh ini mah udah jelek pasiennya, istilahnya gitulah menurut prediksian. Udah nggak bisa, udah nggak normal. Tenaganya gitu. Nah tenaga bisa, udah nggak bisa Mental normal. juga. Harus lari ke rujuk gitu. Jadi ya udah rujuk aja. Biasanya ya dokter juga nggak mau nanggung resiko sih, biasanya ya udah sesar aja. Oh, gitu. Udah mau gimana lagi. tapi rata-rata ya yang tahu gitu apa sih, lihat dia bukan, pokoknya tahu lah entah dari mana. Kalau artis tuh pengennya teh di sesar. Sesar. Karena Trennya kenapa? tuh, kenapa? Kenapa coba? Karena kalau sesar itu kan
si alat vitalnya tanda-tanda vital Masih ininya utuh. masih utuh, cuman ya paling ada robekan saat pertama diperawanin doang gitu doang. Tapi kan nah gitu bedanya. Jadi utuh aja, beda sama yang udah ngelahirin lahirnya per vagina gitu. Via Vagina Via ya. Kalau pakai gua. di perut kan sekarang udah canggih-canggih jadi si jahitannya udah rapi, udah nggak kelihatan. nggak kelihatan. Jadi kayak udah nggak kayak ngelahirin, kayak nggak ngelahirin anak gitu. Udah rapi aja perutnya. Terus kelamin juga rapi. Tapi proses penyembuhan kalau lahir sesar itu lama. Beda sama yang normal. Gitu aja sih, ada plus minusnya juga. Pasti ada plus minusnya lah. Ini Mil, aku punya baca di di artikel pertanyaan yang jarang ditanyain ke bidan. Apa? Apakah normal bila vagina mengeluarkan cairan selama hamil? Apa itu teh? Cairannya sih macam-macam. Biasanya memang ada kecapean atau enggak memang tanda-tanda persalinan itu bisa. Oh, jadi ngeluarin tanda-tanda, lendir. Nah, terus biasanya seudah hubungan dia suka ada keluaran lendir. Tapi itu normal sih. Oh, berarti itu normal. Normal. Jadi misalnya kalau ada yang nanyain, jawabannya nggak apa-apa ya wis. Gak normal. apa-apa. Yang penting gak terlalu banyak, gak bau Nggak sama berlebihan gak lah. getol. Gitu Itu aja. normal berarti ya. Normal. Terus nomor 2 nih, ada 9 pertanyaan kalau nggak salah. Apakah normal bila ibu hamil mengalami masalah pencernaan kalau lagi hamil? Berarti itu kurang serat biasanya. Oh, Dia kurang kurang makan makan sayuran, buah-buahan. Ya. Sebisa mungkin mah ya udah kayak gitu. Misalkan udah ini harus dibanyakin makan buah-buahan sama yang serat-seratan. Kalau pencernaannya lagi hamil itu harus banyak sayur buah. Sayuran sama buah-buahan. Nomor 3, apakah sering kentut selama hamil hal yang berbahaya? Emang ya Enggak. Biasanya dia tuh masuk angin bisa. si bayinya atau si ibunya? Si ibunya. Si ibunya biasanya masuk angin sih. Jadi ya masuk angin biasa gitu. Biasa. Berarti ya itulah jawabannya masuk angin. Jaga-jaga lah kalau lagi hamil. Jaga-jaga. Berapa berat badan ideal selama hamil? Jadi kan kalau misalnya si ibu ya 60 kilo, berarti tinggal tambah. Misalnya kalau misalnya lagi normalnya 60 kilo, terus misalnya si bayinya nanti keluar misalnya 4 kilo, berarti ditambah bayi kan? Atau masih ada berat lain Enggak dari ada berat cairan? lain. Iya, kan bayi itu di dalam perut tuh enggak bayinya doang, ada balinya, Ada plasentanya bahasa medisnya. Plasenta ya? Biasanya itu ada beratnya juga. Jadi nggak harus bayinya doang, terus belum cairan ketubannya gitu. Berempat. Berapa? Udah itu mah menerima sekarang. Apakah aman melakukan hubungan seksual saat hamil? Saat hamil. Sebenarnya aman-aman aja sih. Kalau misalkan dibilang nggak boleh, nggak juga. Masa sih nanti suaminya jajan dong? 9 bulan doang. 9 bulan. Nah, Tapi- 1-3 minimal, jangan terlalu sering. Yang sering kenapa? Karena kenapa? Biarin aja ya. Karena betul. cairan sperma itu merangsang kontraksi. Jadi kalau misalkan seminggu sekali mah ya nggak apa-apa lah. Jadi Asal normal, normalnya. nggak apa-apa. Jangan sampai udah kata ibu bidan nggak boleh hubungan lagi hamil mah. Maksudnya bukan kayak gitu Bu Ibu. Jadi boleh aja. Boleh aja asalkan di trimester 1-3 itu jangan terlalu sering. Berarti aman. Kecuali nanti udah 8-9 bulan. Itu sesering mungkin Nggak tiap apa-apa. hari nggak apa-apa. Karena kan kayak kata yang tadi dibilang, cairan sperma itu untuk merangsang kontraksi. Kontraksi itu biar mules dan biar lahiran. Itu sih tujuannya. Apa sih? Kalau ada nih paribasa nama. Apa? Kalau bapak-bapak ya yang biasa nama bapak-bapak. Melotkeun. Kayak itu tuh apa maksudnya ya itu yang Iya itu buat ngerangsang itu katanya, dan menurut pasien-pasien aku sih lebih banyak yang lebih enak di hubungan di 9 bulan. 9 bulan Lagi gede-gedenya. Tapi ada juga yang bapak-bapaknya tuh takut gitu karena kan hamilnya udah gede. Nah, nomor 7.
Apakah ibu hamil akan buang air besar saat proses persalinan? Itu sering banget. Bukan lagi BAB, pipis. Itu tuh udah jadi makanan sehari-hari buat udah aku. nyatu ya lah, ya. Gitu. Oh jadi berarti apa sih waktu ngelahirin teh yang Keluar. yang dihadapi teh darah, Kotoran, lendir, kayak gitu semua, keringat ibunya, belum keringat kitanya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini pakai APD lengkap. Itu tuh panas banget loh. Ya jadi kalau apa sih lagi pandemi gini bidan lebih inilah ya. Jadi lebih ribet ya, lebih effort gitu. Lebih ribet. Terus tadi nomor berapa sih? Nomor 8 sekarang. Setelah melahirkan, mengapa berhubungan seksual terasa lebih sakit? Karena jadi kan belum apa kan harus jangan di bawah 40 hari ya. Kenapa? Karena lagi masa nipas ya, lagi masa keluar darah. Terus kenapa lebih sakit? Biasanya si ibunya misalkan ada yang dijahit. Ibunya. Biasanya ibunya ada yang dijahit, jadi dia tuh trauma. Jadi sehingga dia tuh takut buat berhubungan seksual lagi sama suaminya. Jadi ya trauma aja. Jadi bagusnya setelah 40 hari atau lebih? Setelah 40 hari aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kebanyakan banyak yang istri-istri nggak mau kan, karena memang trauma. Karena memang sakit. Karena misalkan kepala bayi segede gitu, ini lubang ibu segede gitu kan nggak kebayang kan buat kalian, jadi, para wanita tangguh. Jadi gimana ya, si ibu tuh ngerasa udah ngeluarin yang si bayi itu apa sih? Tapi elastis sih Ul. Ya cuman kan meren mentalnya kayak yang tadi bilang kayak trauma gitu lah. Trauma. Jadi kalau ada yang keluar terus ada yang masuk kan, iya gitu. Rasanya pasti sama kan. Apalagi yang dijahit luar dalam pasti itu sakit. Biasanya itu setelah 40 hari terus nggak sakitnya kan 40 hari nih berhubungan. Itu masih pertama itu kan yang sakitnya atau pas udah kedua kalinya enggak? Nah kalau itu sih tergantung si ibu-ibunya beda-beda. Sekuat apakah? Ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang biasa aja, beda-beda sih Wah. Nggak bisa nentuin gitu. Terus, nah itu udah sih. Oh ini ada tadi 8, 9 ya, satu lagi nih terakhir. Apakah benar buang air kecil sulit dikendalikan setelah melahirkan? Beser lah gitu kalau setelah melahirkan, emang benar? Ada yang enggak sih. Paling itu kalau yang beser kayak gitu berarti si ibu minumnya air putihnya cukup bagus. Makanya dia pipis terus. Bukan karena kandung kemihnya lubangnya jadi gede. Enggak, kandung kemih mah tetap aja segitu si lubangnya gitu. Enggak sampai gimana-gimana. Tapi kan ada nih namanya kalau bapak-bapak kalau mas Randa baru anak 1, emang beda naon gitu kalau Randa 1, 2, 3 gitu, naon sih bedanya? Kayaknya di lubangnya sih, kalau itu nggak ada di teori sih sebenarnya. Nggak tahu itu bapak-bapak dari mana ya? Kan ya setahu aku kalau istri aku si Nom gitu kan dikabut kan, kalau setelah gitu berarti kan. Tapi kan kembali bukan berarti ke semula, nggak. Tapi ya beda lah. Beda. Memang beda sih kayaknya memang beda karena gak mungkin kembali lagi kayak seperti pertama diperawanin gitulah sebelum ngelahirin, sudah ngelahirin maksudnya. Berarti benar ya bapak-bapak. Benar bapak-bapak ya prediksi. Bapak-bapak. Jadi Randa. Bentar nih, cek dulu berapa jam nih? Hampir sejam nih kita ngobrol. Sebenarnya banyak nih kalau misalnya nggak lagi podcast juga kan suka sharing. Teman-teman suka sharing ke Bidan Mila, nanya-nanya yang aneh-aneh yang nggak mungkin ditanyain di sini. Ya sebenarnya paling itu dulu nih lah yang mau kita gali bagi. Paling satu Mil, pengalaman yang paling terakhir ya, pengalaman yang paling Mila apa ya? Wow gitulah selama jadi bidan. Waktu itu pengalaman yang paling ini banget waktu aku dinas di Cianjur. Apa tuh? Di Cianjur Karangtengah Maleber di situ. Karena di situ tuh kan masih mistis gitu ya. Ada nyeri. Jadi di si tempat praktek aku itu tuh memang si ibunya teh kan
pengurus cabang gitu, apa ketua bidan Cianjur itu ya. Terus aku dinas di situ cukup lama juga, 3 bulan kalau nggak salah. Ada yang lahir ternyata, jadi pas nolong lahiran itu mati lampu, terus hujan gede, ada angin. Kebetulan. Jadi kita tuh lagi nolong lahiran, terus hujan gede, terus pokoknya mati lampu. Angin itu teh namanya teh. Pokoknya mah kayak emang ada bencana tuh, benar-benar ada bencana. Itu sih yang paling badai. Sedangkan aku tuh di situ kan masih jadi mahasiswa ya. Masih kayak magang atau baru? Kayak magang gitu. Karena kan belum pernah dapat, maksudnya belum pernah dapat pengalaman kayak gitu. Jadi panik sendiri, malah ngehulang. Jadi ada merinding-merindingnya karena kan di Cianjur gitu. Jadi takut namanya ini terus kan belum dipakai ruang persalinannya. Kalau di sana itu menghadapi jadi banyak orang, ada yang megang nyentor. Jadi di situ tuh jarang, bukan center lagi kok. Kayak bener di kampung-kampung teh cempor kayak obor gitu teh ada. Tapi gitu. Apa sih? Bisa ngeluarin itu? Alhamdulillah bisa. Walaupun itu prosesnya hampir lama juga. Berapa jam? Sejam setengah lah, 2 jam kurang lebih prosesnya. Kesiksa. Jadi banyak orang di situ teh. Karena kan yang ininya, yang itunya belum pokoknya ada mistis-mistisnya. Cuman lupa itu kan kejadiannya ada mungkin 5 tahun yang lalu zaman aku mahasiswa. Emang normalnya kalau misalnya melahirkan itu berapa orang gitu, misalnya kan bidan berapa orang? Bidan 1 atau 2? Bidan 1, asisten misalkan ada 2, ada yang 1 juga. Tapi kalau sekarang mah harus 2 bidan, gak boleh sendirian karena lahiran. Karena kan takutnya kayak tadi ada yang darurat, gak ada orang. Kebayang gak sih kalau kita sendiri, ya minimal ada yang dampingin paraji buat ininya, buat pegangin itunya gitu. Tapi ya selama bisa sendiri ya. Terus dari keluarga paling suaminya atau seorang? Suami, keluarga minimal yang di dalam ruangan 1 orang. Ya paling segitu aja kesimpulannya, Mil. Ya paling saran dari aku mah gitu aja sih, Ul. Kalau Kesimpulan pengen gini lah, kan tadi udah kasih tips nih ke ibu muda atau yang bumil-bumil lah. Bumil. Kan sekarang banyak ibu-ibu muda yang sebenarnya perlu sih tahu gitu. Tipsnya sama apa sih? Kalau buat anak yang apa sih, atau suami gitu, perjuangannya tuh kan ibu Mil tuh setengah mati lah bisa dibilang. Inilah lah edukasinya atau apalah kesimpulan dari bidan Mila. Jadi kesimpulannya itu menurut aku ya, kalau mau hamil ya usianya sebisa mungkin dipersiapkan lah. Banyak persiapannya sebelum hamil itu, kayak ribet. Jadi harus matang-matang, jangan sampai nanti pas lahiran itu nggak ada baju. Terus maaf ya, biayanya misalkan ya, itu yang pertama masih biaya sama gitu. Jadi persiapan dulu, jadi sebelum hamil ya. Bikin tabulin apa? Tabulin itu tabungan ibu bersalin. Selama gitu. Misalnya dari mulai nikah atau selama mengandung bisa bisa. Itu mah atur lah atur gitu. Ya paling kalau dari Almighty Mil apa sih, hormatinya sih, hormati kedua orang pertama. Halo. Ya hormatilah yang melahirkan mula, karena yang benar sih kalau doa ibu sih yang paling soalnya kan udah ngelahirin tuh benar-benar setengah mati lah ya. Perjuangan. Ya orang lain juga udah pada tahu lah, semua orang. Ya paling gitulah. Pokoknya semoga ada hal positifnya yang bisa diambil sama penonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan kalau yang mau home care langsung ke aku aja. Boleh ke home care apa sih, bidan Mila. Home care bidan Mila, nanti aku tulis ya. Facebook Instagramnya di sini. Ya diedit lah khusus buat bidan Mila nih. Paling gitu aja. See you to next video. Ya, Dadah.